tawar yang berlokasi di daerah Bukit. Mari kita ikut perjalanan. Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Oke, baik, sekarang kita sudah berada di tempat pembudidayaan ikan hias. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Arianto selaku bendahara dari kelompok ikan hias Arwana yang ada di Desa Gunung Bulu. Tempat tanggal lahir Bapak? Tanggal lahir saya asli Surabaya, tanggal 31 Maret 1975. Bertempat tinggal Bertempat di Kampung Babakan Jayawangi. Jayawangi. Ya, terima kasih Bapak. Nama saya Ujang Hamdan, ya, pengelola Agromina Wisata, juga ketua Gapoktan Gunung Mandiri, sekaligus ketua kelompok Tani Nurul Amal juga. Ya, salah satu penasehat ikan hias Arwana di Desa Gunung Bulu. Tempat lahir Sukabumi, 5 Agustus 1980. Bapak tinggal di Sini sini ya. Ya Bapak, terima kasih. Nah, tujuan dan maksudnya disampaikan. Ya, jadi tujuannya ini ditugaskan oleh Ibu mata pelajaran prakarya untuk mewawancarai pembudidayaan ikan hias. Bapak siap untuk kami wawancarai? Tapi nggak apa-apa lah, sekalian pengelola Pak Ujang ini kan pengelola agrowisata di sini. Ya. Nah, agrowisata di sini memang itu untuk edukasi, bukan wisata-wisata seperti yang untuk rekreasi gitu ya. Iya. Di sini untuk edukasi. Di sini saya ada peternakan kambing, terus pertaniannya durian, terus perikanannya arwana, ikan hiasnya gitu. Terus dari paneli juga ada, dari perkebunannya gitu. Ya, di samping itu kita kan jadi memadukan konsep antara pertanian, peternakan, dan perikanan gitu. Jadi dalam suatu wilayah kita ada ya komponen-komponen tadi, ada kambingnya, ada ikan, ada kebunnya, ya seperti itu. Apalagi info lagi apa yang harus saya jelaskan? Itu jenis budidaya ikan hias apa saja yang ada di sana? Karena kita tuh emang dari awal kalau ikan air tawar banyak ya, dari mulai ikan konsumsi, dari mulai nila, gurame, segala macam ada, sampai lele ada. Tapi kita nggak fokus ke ikan konsumsi, kita fokusnya ke ikan hias arwana gitu. Kenapa arwana? Dan alhamdulillah untuk mungkin habit di kita tuh di Desa Gunung, terutama untuk RT kita, RT 31 Kampung Babakan Jayawangi, jenis arwana
cocok gitu. Kenapa cocok? Buktinya bisa berangkat minat gitu. Kan arwana itu tidak setiap tempat atau tidak setiap habitnya, terutama air, faktor air tidak bisa untuk dikategorikan untuk budidaya gitu. Dan alhamdulillah untuk wilayah ini arwana bisa berkembang biak, bisa beranak pinak, sampai istilahnya bisa dikatakan benar-benar ikan komersil. Dan ditunjuk juga, alhamdulillah dipercaya sama Dinas Perikanan dan Kelautan, kita kan dijadikan klaster ikan hias, budidaya ikan hias arwana. Yang awalnya kita tuh dari satu kelompok, satu orang ya, satu kelompok, dan bisa menyebar ke beberapa kelompok. Alhamdulillah udah jadi 3 kelompok berarti ya Mas ya? 3 kelompok pembudidaya ikan hias arwana. Produksi kita kalau total per season, per musim itu bisa mencapai 3 sampai 5.000 ya mungkin Mas. Baru sampai 3 sampai 5.000 lah. Sedangkan permintaan memang masih cukup tinggi gitu untuk arwana gitu. Bisa sampai 10 sampai 20.000 sebenarnya. Cuman keterbatasan kita kan di faktor lokasi ya, lokasi terutama potensi air. Pas musim hujan sih banyak air, tapi pas musim kemarau kita masih kekurangan lah, seperti itu. Terus bagaimana tahapan memproduksinya? Tahapan memproduksi ya kita pilih indukan ya yang umur pas awal tuh umur minimal 3 tahun ke atas kurang lebih Mas ya. 3 tahun sampai istilahnya sampai layak untuk dia bisa berbudidaya. Terus kita tanam ke kolam dengan perbandingan satu jantan 2 induk. Kita lepaskan ke kolam, maksudnya kolam produksi dengan populasi per meter persegi itu kebutuhan tuh paling 3 sampai 5 ekor kurang lebih per meter persegi. Makanya kalau satu luasan kolam itu ya tergantung luasan kolam sih relatif ya, kalau mau sedikit atau banyak itu tergantung luasan kolam. Nanti kalau misalkan udah beranak pinak di situ, biasanya masa produksi puncaknya itu dari awal November sampai Januari Februari. Ya puncak-puncak produksi, puncaknya maksudnya musim kawin, musim beranak. Terus ada waktunya juga untuk musim-musim yang skip gitu, nggak ada produksi, mereka enggan untuk beranak di sekitar musim kemarau ya, antara Agustus sampai sekitar Juni, Juli, Agustus, September biasanya itu nggak beranak gitu. Nah untuk penanganan kan arwana itu pas berkembang biak emang di kolam luas ya. Tapinya ketika udah beranak, si anaknya kita ambil dari induknya. Kita keluarkan dari induknya dengan proses dijaring pakai net ya, dijaring pakai net. Terus kita ambil indukan yang beranak, kita ambil anaknya aja, terus dikeluarkan dari mulutnya, karena kan arwana seperti ikan mujair, tahu nggak mujair? Iya tahu. Nah seperti itu, jadi dia diram di mulutnya. Ketika udah kelihatan beranak, dijaring, terus kita ambil ke wadah, bawa ke ruangan khusus namanya hatchery. Kita sediakan di itu pakai akuarium yang kapasitas lumayan banyak lah. Nah di akuarium itu kita treatment, maksudnya kasih perlakuan lah, kasih vitamin, antibiotik, terus water heater, aerator juga suhunya harus dijaga sampai dia istilahnya bisa lepas apa namanya, selepas telur teh ya.
Ya intinya sampai bisa makan normal ya, Sendirilah. dari pas kecil dikasih apa namanya tuh cacing darah yang kecil-kecil, cacing beku, sampai bisa makan ikan kecil-kecil atau ulat bisa lah, atau ikan kecil lah. Jadi pakan untuk arwana itu Yang kecil, ikan kecil, baru itu bisa kita keluarkan untuk dijual. Kurang lebih prosesnya seperti itu. untuk induknya sendiri Bapak pakannya itu apa? Kalau induknya pakannya kita pakai ikan juga nilai ikan nila, ikan air tawar lah. Ikan-ikan kecil seperti itu. Ya pakan. kodok. Kalau ada kodok, terus jangkrik bisa, serangga, ulat Hongkong, ulat Jerman, ya gitu. Beneran, Iya. bukan waduh. Terus kalau media hidup atau tempatnya menggunakan apa saja? Akuarium kalau dari anakan itu dari benih ya namanya. Benih itu di akuarium. Nah, jadi setelah dewasa baru dipindahkan ke kolam yang besar gitu. Terus apa saja keuntungan dari pembudidayaan ikan hias ini? Ya keuntungan Dari segi materi lumayan sih. kelebihan dan ya setelah kekurangannya. finansial ya lumayan keuntungannya karena nilai jualnya lebih tinggi daripada ikan konsumsi ya. Terus ya bisa membantu lah meningkatkan pendapatan petani peternak ikan lah sedikit, walaupun belum bisa semuanya kita gerakan untuk budidaya ikan itulah. Kendala apa saja sih Bapak untuk membudidayakan ikan hias? Kendalanya yang Terutama jelas, yang jelas ya faktor air, musim kemarau, faktor air ya. Hama penyakit ada ya, hama penyakit pasti ada. Terus apa lagi ya, pakan juga ya kadang-kadang jadi kendala gitu pas kondisi stok pakan yang kurang, kita juga akan jadi kendala gitu. Terus ada gak sih perbedaan antara ikan hias sama ikan biasa dalam pembudidayaan? jelas ada sih. Sama tujuh kan. Jelas ada sih perbedaan ikan biasa yang dimaksud ikan konsumsi atau ikan apa? Iya. Ikan konsumsi Kalau pasti. sama ikan konsumsi jelas beda kita perlakuannya gitu. Kalau ikan konsumsi kan cuman perawatan untuk dikasih Makan. makan aja ya. Kalau ikan hias arwana ini agak sedikit beda gitu. Ya, terus jika diwirausahakan berapa omset dalam per bulannya atau per tahunnya? Untuk Ya arwana itu sendiri. kalau omset tuh tergantung populasi ya. Jadi kita omset berapa nggak tahu. Kalau dihitung omset populasi yang itu berapa? Sampai Tapi kalau di rata-rata lah omset tuh di kisaran 10 sampai 15 lah kurang lebih lah. Mungkin sampai 20 kalau lagi banyak. Itu omset kotor, belum operasional. Operasional pakan kan sangat tinggi ya. Untuk pakan, obat-obatan segala macam. Itu kan masih omset segitulah kurang lebih. Jadi untuk harga jual arwana itu sendiri Bapak harganya Harga jual arwana kita jual yang panjang 12 sampai 15 tuh di kisaran kalau banyak antara 25 sampai 30 ribu per ekor ya gitu. tergantung ukuran. Tergantung ukuran, tapi kan yang kita jual ya kisaran segitulah rata-rata.
jenis arwana apa saja sih Bapak yang Bapak kelola di budidaya usaha ikan hias ini Pak? Masih jenis silver sih. Iya. Jenis arwana silver. Arwana silver. Ya. Terus kalau arwana yang jenis lain seperti golden juga ada, cuman kita belum bisa produksi. Ya. Belum produksi. Terus super red juga ada, cuman belum produksi juga. Jadi lebih banyak arwana silver. Silver itu. Kenapa kita banyakin silver? Karena gini, kalau silver itu dibanding jenis arwana yang lain lebih murah ya. Tapi anakannya banyak, satu induknya bisa ratusan satu induknya. Tapi kalau jenis gold, super red, green itu kategori ikan arwana yang pendek, beranaknya sedikit, rentan juga terhadap hama penyakit. Terus kalau yang super red apalagi walaupun mahal itu berjuta-juta, tapi perizinannya harus intinya lebih ribet lah perizinannya. Kalau silver kan emang murah, anaknya banyak, penjualannya lebih mudah daripada jenis ikan arwana yang lain seperti itu. Nah Bapak, mungkin pertanyaan dari kami cukup sekian. Terima kasih Bapak atas waktunya, maaf juga sama. sudah mengampaukannya.
Wassalamualaikum